Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jikalau kita berkata mengasihi itu gampang ataukah sulit, maka tentu banyak beragam jawab di dalam kesemuanya itu. Tetapi bagi saya, saudara, mengasihi itu gampang kalau kita tahu dasarnya, alasannya, kekuatannya ada di mana. Tetapi akan menjadi sesuatu yang sulit ketika kita tidak tahu bagaimana cara mengasihi, mulai dari mana, lalu apa yang harus kita perbuat. Tidak ubahnya, saudara-saudara, seperti misalnya seorang anak. Seorang anak ketika kita bertanya, "Hai anakku, 25 kali 5 itu berapa?" Nah, bagi yang tahu, oh gampang sekali. Langsung dia berkata 125. Tetapi bagi yang tidak tahu, dia akan pusing 7 keliling. Karena apa? Karena dia bingung, berapa ya 5 kali 25 itu. Nah, begitu pula dengan kita, saudara. Maka untuk supaya kita gampang mengasihi, kita akan membaca 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-19. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan begini, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, dengan kata lain, saudara, saya bisa mengasihi saudara karena apa? Allah lebih dahulu mengasihi saya. Karena Allah lebih dahulu mengasihi saya, kasihnya mengalir di dalam diri saya, maka otomatis saya bisa mengasihi saudara. Nah, dengan kata lain, hal ini memberikan kepada kita satu pengetahuan untuk kita bisa mengasihi. Maka kita harus memiliki aliran-aliran kasih Allah di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara bertanya, "Pak, bagaimana mengalirkan kasih Allah dalam hidup saya?" Saudara, memang kita tidak dapat mencari jawabannya di luar daripada apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya akan membacakan untuk saudara, yaitu dari Yohanes 15 ayat 4 dan ayat 5. Di sana dikatakan demikian, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu," kata Tuhan Yesus. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Apa maksudnya tinggal di dalam Tuhan? Yang pertama, tentu kita harus mengakui dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu kemudian yang kedua, ketika kita
ada di dalam pengakuan itu, otomatis kita harus mulai dengar-dengaran perkataannya, dengar-dengaran sabda Tuhan Yesus. Dan kemudian yang ketiga, tidak ada kata lain. Apapun yang saudara hadapi, apapun yang terjadi, saudara harus tetap berpegang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka Dia akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang engkau hadapi berkaitan dengan kasih. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi itu mudah kalau aliran-aliran kasih Allah mengalir dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita percaya kepada Yesus Kristus, kita ikuti sabdanya, dan kita tetap setia dan taat kepada firman-Nya. Maka saya dan saudara akan mudah sekali untuk mengalirkan kasih Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.